Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Febianti dengan NIM 1220211035. Saya akan membacakan asal-usul atau sejarah Desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Menurut riwayat yang dituturkan Damhoeri, seorang ketua adat Sakatiga kepada majalah Lentera Pendidikan, nama Desa Sakatiga merupakan perpaduan dari asal suku tiga orang yang berlainan. Suku pertama bernama Sebetung dari suku Penesak Kecamatan Tanjung Batu. Sekarang setelah pemekaran wilayahnya menjadi Kecamatan Lubuk Keliat dan sampai sekarang masih terdapat di Desa Betung di Kecamatan Lubuk Keliat. Suku kedua bernama Sang Tiko, berasal dari suku Belida, suku yang terdapat di daerah Gelombang, Kota Prabu Muli. Dan suku ketiga berasal dari suku Jawa Mataram kuno yang bernama Bakaliantang. Penduduk keturunan suku Belida mendiami sebelah ilir dari Sungai Ogan. Keturunan suku Penasak mendiami sebelah ulu Sungai Ogan dan suku Jawa mendiami bagian tengah. Dari ketiga orang suku tersebut ditunjuklah orang yang akan menghadap Sunan Palembang dan mereka memilih Bakaliantang. Tak lama maka berangkatlah Bakaliantang menghadap Sunan di Palembang, yang menggambarkan mereka bertiga telah mendirikan sebab dusun yang diberi nama suku Tiga. Mendengar laporan tersebut, Sunan Palembang mengirim utusan untuk pergi ke tempat yang dimaksud dan ternyata memang benar di tempat tersebut telah banyak penduduk yang bermukim. Di era pemerintahan Susuhunan, Abdurrahman Amangkurat VI atau Sedaing Rejek, telah terjadi peperangan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Dalam peperangan ini terjadilah ketegangan antar kedua belah pihak memaksa Susuhunan Abdurrahman Sedaing Rejek memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Palembang ke selatan agar lebih aman, yaitu Desa Sakatiga atau sekitarnya. Selama peperangan berlangsung, kegiatan syiar agama Islam tetap dilakukan. Pusat daerah pemerintahan darurat Kesultanan Palembang Darussalam bertempat di Desa Muara Meranjat. Sedangkan para putri raja dan dayangnya diungsikan ke empat tempat yang lebih aman, yaitu di Desa Pondok Mandiangin dan Tanjung Dayang, Tanjung Dayang Selatan, dan Tanjung Dayang Utara, yang terletak lebih ke hulu Sungai Ogan yang melintasi Desa Muara Meranjat. Di daerah itu, pada putri raja dan dayang istana membuat kerajinan tenun songket, perhiasan dan pandai besi. Hingga saat ini pun kerajinan itu masih dibuat oleh para penduduk. Sedangkan para hulu balang dan prajurit istana mendiami Desa Sanggombang dan Desa Tanjung Pering, dan mereka kebanyakan berasal dari suku Jawa. Sedangkan untuk daerah Sakatiga, Indralaya, dan Lubuk Sakti adalah keturunan Melayu. Selama peperangan di zaman Susuhunan Abdurrahman atau Sidoing Rejek, dalam kedudukannya peran Desa Sakatiga merupakan ring kubu, yakni pertahanan ketiga yang dipimpin langsung oleh Abdurrahim yang merupakan saudara kandung dari Susuhunan Abdurrahman atau Sidoing Rejek. Seusai melakukan sidang penting, para raja dan hulu balang akan beristirahat di Desa Sakatiga yang merupakan pusat pertahanan lapis ketiga ini. Dengan posisi menghadap ke kiblat, makam ketiga yang berada di luar bangunan utama adalah makam seekor kuda, yakni kuda tunggangan Abdurrahman Sidoing Rejek yang turut mati bersama sang raja. Dalam perjalanannya itu, raja dan hulu balang naik dari sungai ke daratan memakai tangga yang hingga kini masih terdapat sisa bangunan tangga tersebut, dan penduduk Sakatiga menanamkannya dengan sebutan Tanggorajo. Sisa bangunan Tanggorajo ini terletak di bawah bangunan jembatan besi yang ada sekarang. Menurut Azwar, juru kunci makam Sidoing Rejek, pembuatan jembatan besi merupakan Tanggorajo itu tergeser dan sekarang sudah tidak ada lagi. Peperangan terus berlanjut dan kubu pertahanan masih tetap bertahan di Desa Sakatiga. Pada tahun 1691 yang mulia Susuhunan Abdurrahman Amangkurat VI Sidoing Rejek wafat. Tidak ada yang tahu pasti penyebab wafatnya. Menurut dugaan Sunan wafat bersamaan dengan 4 ekor pengikut setianya serta seekor kuda tunggangan Raja Susuhunan Abdurrahman Sidoing Rejek. Para suhada yang wafat tersebut dimakamkan di satu areal pemakaman di Desa Sakatiga yang terletak di kompleks makam Raja Sidoing Rejek. Di kompleks makam tersebut terdapat 5 buah makam, 2 buah makam terletak di bangunan utama. Merupakan keterangan Azwar, satu makam pertama adalah makam Susuhunan Abdurrahman Sidoing Rejek,
Sedangkan makam yang kedua adalah makam Imam Besar Raja Abdurrahman Sidoin Rejek yang bernama Sheikh Saidina Ali, seorang keturunan di negeri Arab. Letak makam tersebut tidak sejajar, akan tetapi makam kedua dengan ukuran nisan sedikit lebih turun. Bentuk dan motif ukuran yang terdapat dari makam tersebut bercorak tulisan Arab dan Al-Quran berbahan kayu. Makam keempat dan kelima dalam keadaan posisi yang sejajar. Makam keempat dan kelima merupakan makam dari dua orang pengawal raja yang setia. Hulu Balang pertama meninggal dengan luka lebar di bagian perut akibat sabetan pedang. Sedangkan Hulu Balang yang kedua meninggal dengan luka hancurnya bagian bahu dan tangan kanannya. Karena terdapat 3 suku yang ada di daerah Sakatiga, maka nama Sakatiga diambil dari suku ketiga yang artinya adalah keturunan Melayu. Dari bukti ini menunjukkan desa Sakatiga telah berusia lebih kurang 3,5 abad. Bahasa yang mereka pakai sehari-hari pun cukup jauh berbeda dengan bahasa Palembang. Bahasa Sakatiga lebih Melayu, tetapi dari pembendaharaan suku kata terdapat serapan bahasa Jawa, baik dari istilah-istilah yang mempunyai arti yang sama dengan bahasa Jawa. Nenek moyang Sakatiga menyebutnya dengan istilah Ngawa, bahasa Kelondong, dan sampai sekarang masih dipakai masyarakat Sakatiga. Menurut Kepala Desa Sakatiga Hafiz Sapawi, dahulu pemerintah Sakatiga berbentuk marga yang masuk dalam wilayah kekuasaan Sakatiga meliputi Desa Indralaya, Desa Lubu Sakti, Desa Tanjung Setekok, Desa Pering, Desa Ulak Bedil, dan Desa Sakatiga Seberang. Namun sekarang setelah adanya pemekaran kabupaten, desa tersebut telah berkembang. Menurut Hafiz, sejak dirinya menjadi Kades 4 Februari 2008 lalu, desa Sakatiga telah berkembang menjadi 8 dusun dengan 3.434 jumlah penduduk. Satu dusun saja mempunyai sudah 3 masjid dan 2 musola. Sedangkan mata pencaharian penduduk mayoritas bertani yang lokasi lahan pertaniannya biasa disebut dengan Lebak Teluk Putih dan Lebak Teluk Bulu Air Bulu. Walaupun desa Sakatiga telah banyak berubah, namun hingga kini nenek moyang desa Pangandang tersebut masih mengistilahkan desa Sakatiga dusun besar atau dusun tua, dan masyarakat yang walaupun tidak tinggal lagi di desa Sakatiga masih tetap menyebut dirinya orang Sakatiga walaupun di perantauan. Baik, itulah asal-usul desa Sakatiga Indralaya Ogan Ilir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.